Halo Adibalis, Adibalis ya. Berasa kayak apa tuh? Imperialis, wow, atau idealis? Iya, saya pingin idealis ya. Walaupun sampai sekarang badannya belum bisa idealis juga ya, belum bisa ideal gitu. Iya, hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Ngobrol-ngobrol. Istimewa ya. Siapa ya dia? Coba saya kasih clue untuk kalian yang ada di rumah ya. Salah satu lagunya yang sangat famous. Oh, berarti dia ini adalah ada hubungannya dengan lagu. Judul lagunya adalah Jatuh Bangun. Udah tahu harusnya ya. Udah tahu harusnya kalau untuk pencipta lagu, untuk penggemar lagu dangdut. Masih tambahan clue, beliau ini adalah pemilik lagu yang kalau kita dengar lagunya identik dengan rambutnya yang begini-begini. Lagu apa coba? Ya, wah, langsung pusing. Goyang heboh. Nah, masih kurang juga. Nah, kalau kalian penggemar dangdut pasti tahu lagu yang belakangan ini sangat ramai dibawakan di panggung-panggung pertunjukan sebelum COVID. Yeah. Ya, judul lagunya adalah Ada Dia di Antara Kita Berdua. Oke, kebangetan banget kalau nggak tahu. Sudah tahu pastinya. Kita bocorin aja. Oke, coba dibuka satu-satu Mas, mulai dari topi. Topi. Weh. Putih semua kan? Nama depannya E. Oke, coba kita buka lagi. Satu lagi Mas. Nah. Yeay. Oke, Mas Eko Saki. Ya, terima kasih Ya. Mas Eko udah mampir ke sini, udah menyempatkan waktu. Sama-sama. Ini saya maksa banget minta Mas Eko ke sini ya, baru tadi kabaran. Kenapa? Karena saya banyak banget mendapatkan pertanyaan terkait dengan cover dan mengcover lagu. Oke, Mas terima kasih udah mampir. Ya. Tapi kayaknya sambil ngobrol-ngobrol, kalau minum kopi kayaknya enak ya. Itu yang maksudnya dari tadi ya. Saya melihat pancaran-pancaran permintaan kopi di matanya Mas Eko. Ngobrol nggak ada kopinya kayaknya Ada kurang asbak afdol. tapi nggak ada kopi. Asbaknya ada, kopinya nggak ada. Oke. Kopi. Kopi. Ini yang menyediakan kopi adalah artis loh Mas. Luar biasa. Penyanyi loh. Kayaknya ada maunya. Biasanya dia kalau ada pencipta lagu dateng, dia Kak aku yang bawain kopi gitu. Ya maklum namanya juga di rumah Adibal. Pokoknya artis mulu deh. jadi nanti siap-siap aja Mas setelah kopinya selesai. Mas, single ya. Siapa gitu tahu misalnya. pulang dari sini saya juga jadi artis nih. Oh sudah Mas, gitu ya. Jadi bicara sedikit dengan Mas Eko. Mas Eko Saki ini adalah salah satu dari keluarga Sakis ya. Sakis ya. Hebat-hebat di keluarganya. Ada Mas Hendro Saki yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi dengan musik-musiknya. Dan belakangan ini yang hits banget itu selain Egois ada Tirani. Kalau ada lagi Mas Rento Saki. Rento Saki itu kalau saya nggak salah, nggak keliru itu yang Tenda Biru ya Mas ya. Dan beliau belakangan ini banyak ke hal-hal yang religius, lagu religi ya. Rento Saki. Dan yang satu ini yang saya sering dari awal saya berkarir itu banyak berkomunikasi dengan Mas Eko Saki. Termasuk demo pertama lagu saya itu saya titipkan ke Mas Eko Saki. Tapi Mas Eko, kalau Mas Eko ini kan malam-malam ya. Saya biasanya kalau agak malam tuh rawan kena angin malam. Jadi kalau kena angin malam bawaannya pengen bikin lagu. Nah, sama itu. Gitu ya. Berarti aku Pan, jaket Pan, minta Pan. Agak dingin ya gitu. Sebenarnya ini bukan dingin Mas, ini kamu plus biar badannya agak idealis gitu. Gelap. Sehat walafiat. Susah Mas, ini ngurusinnya Mas. Oke Mas Eko. Ini sebenarnya ada apa sih ini malam-malam manggil? Jadi selama ini ada hal yang memang saya pikirkan dalam-dalam. Tentunya terkait dengan copyright, cover lagu-lagu yang dinyanyikan ulang oleh para pencinta musik gitu ya. Khususnya dangdut. Saya juga dapat banyak pertanyaan tentang bagaimana caranya cover, boleh nggak cover, terus sistemnya gimana, terus ada juga yang bilang, Kak kemarin saya disomasi, kemarin saya dapat surat teguran bahwa melanggar hak cipta, hal yang seperti itu Mas. Iya, Jadi ini adalah hal yang sangat sensitif, jadi
setelah saya merenung dan berdiskusi dengan teman-teman saya di publishing juga, akhirnya saya berkesempatan untuk membicarakan ini secara langsung dengan salah satu pakarnya, yaitu Mas Eko Saki. Oke Mas. Ya, mungkin kalau dibilang pakar enggak ya, bukan pakar. Oh iya, salah satu pakar lah Mas ya. Saya menganggapnya demikian Mas. Dari pengalaman aja gitu. Ya, dan salah satu komposer yang awet muda. Ya. Jadi sekarang kan kalau gini nih usianya kayak beda-beda tipis. Padahal saya junior banget sama beliau. Padahal gitu. nih cucunya udah 3, mau 4. Gitu. Mas, biar aku nggak salah-salah ngomong, aku ingin membacakan beberapa pertanyaan. Ini yang masuk ke WhatsApp aku, DM aku, dan beberapa juga lewat Facebook gitu ya. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan sih memang yang terkait hak cipta dan cover yang ditanyakan ke aku, Mas. Jadi saya mulai dari yang satu. Masalah cover ya. Ya, Masalah banyak yang nanya, Mas Adi lagunya boleh di cover nggak gitu. Gitu. Terus saya kan serba salah, bingung jawabnya Mas ya. Kalau memang secara boleh aja. Tapi kan juga ini bukan menyangkut hanya saya pribadi. Iya, betul. Gitu loh. Ini menyangkut profesi yang dijalani oleh banyak orang dan saya hanya salah satunya. Gitu. Memang ini masalah cover belakangan ini menjadi hal yang polemik ya. Iya, gitu. Tapi Menurut Mas kalau- Eko bagaimana, Mas? Kalau kita bicara cover, lalu kita bertanya juga, cover seperti apa yang Anda maksudkan? Iya. Saya bercerita sedikit dari pengalaman saya bilang bukan pakar lah, tapi kita punya pengalaman, punya jam terbang. Mas rendah hati banget sih, Mas. Dari zamannya kaset dulu, zaman kaset, itu produser kalau mau mengcover lagu, itu harus izin dengan si Iya. pencipta. Begitu pentingnya pencipta lagu ya. Sangat Bahkan dulu kalau penting. saya ingat itu kalau salah tulis nama aja itu bisa salah tulis nama aja itu bisa dituntut si produser. Iya gitu ya. Umpamanya Eko Saki, ejaannya itu SAKY. Iya, Lalu si produser tulis Ekonomis. Ekonomis. SAKI. Itu saya permasalahkan. Ya gitu ya. Dan itu harus bayar lagi ya. Harus kena. Gitu. Jadi kalau penalti lagi. covernya sudah dicetak harus dicetak lagi waktu Iya. itu ya. Jadi artinya sebenarnya penghargaan hak cipta terhadap komposer dari zaman dulu sebenarnya sudah sangat bagus. Sangat bagus. Oke. Luar biasa sekali kita dihargai. Dulu kan kalau justru ini saya katakan bahwa pencipta lagu justru mereka mengharapkan income itu dari cover tersebut. Iya, gitu. Contoh, begitu lagu Jatuh Bangun saat itu meledak versi aslinya, itu puluhan produser ngejar saya nih. Iya. Dan masing-masing menawarkan angka. Oh gitu Mas ya. Boleh saya pakai buat jaipong nggak? Boleh saya pakai buat remix nggak? Berapa duit? Berapa duit? Iya, gitu. Emang dari situlah saat itu pencipta lagu bisa berangan-angan, wah nanti kalau lagu saya meledak saya mau beli rumah ah. Oh, gitu ya. Kalau lagu saya meledak saya mau beli mobil ah. Ya mengharapkannya ya dari cover tersebut. Iya. Kalau perbandingannya dengan cover yang sekarang bagaimana Mas? Cover sekarang ini pencipta lagunya dianggap nggak ada tuh. Boleh dibilang itu lagu seperti tidak bertuan. Oh gitu ya Mas ya. Memang cover yang Tapi namanya- kadang-kadang gini loh Mas, kadang-kadang kalau saya baca di komen-komen, ya syukur-syukur ada yang mau cover gitu. Ah, memang itu yang saya katakan bahwa sekarang ini polemik. Bahwa era digital saat ini, kalau lagu kita tidak di cover, itu berarti lagu kita tidak bagus. Tidak diminati orang. Oke. Boleh dibilang cover ini adalah satu indikator. Iya. Tolok ukur bahwa lagu ini sukses atau tidak. Iya, betul. Nah yang jadi masalah, para YouTuber yang mengcover ini tidak mengorangkan si pencipta lagu. Oh gitu. Itu permasalahan. Kita pencipta lagu tidak keberatan, justru just oke, welcome, silahkan kalian cover. Ya. Tapi harus ada win-winnya dong. Gitu. Ya, mungkin gini Mas, saya rasa bukan yang cover itu tidak paham, tapi bukan tidak menghormati, tapi mungkin belum paham aturan mainnya. Karena gini, Bisa, seperti karena itu. saya ingat sekali zaman-zaman sebelum YouTube booming gitu. Waktu itu ada beberapa lagu saya seperti yang zaman-zaman itu juga yang Mora Kasih Bunda 2006 tuh belum ya. Jadi pada saat lagu saya dibawakan di panggung-panggung atau dinyanyikan atau dibawakan oleh orkes Melayu, itu sudah sinyal bahwa lagu itu akan berhasil dan meledak. Jadi artinya zaman itu sepertinya YouTube itu belum se-viral sekarang, Betul, belum se-komersil sekarang.
Gitu. Orang tidak fokus ke YouTube Iya. saat itu. Jadi zaman itu YouTube tuh adalah media promosi. Dan semua orang senang-senang aja sih kalau lagunya di-upload ya. Iya. Gitu. Jadi Bahkan disuruh kalau disuruh ya kalau bisa ya gitu ya. Nah, tapi kan sekarang zamannya berbeda. Betul. Bahwa apa-apa yang terkait dengan YouTube itu adalah sudah komersil kebanyakan. Betul. Monetize AdSense gitu ya Mas ya. Yang artinya ada uangnya. Ada uangnya. Nah, karena kalau nggak salah ada undang-undang hak ciptanya juga Mas ya bahwa Ada. mengkomersialkan lagu baik itu lirik dan not itu harus izin, ada hak Harus ciptanya. izin, iya. Di YouTube juga ada seperti itu, Mas. Oh ya? Ya, ada kalau kita memang baca tuh disclaimer-nya itu misalnya ada tuh kok biasanya bahwa karya cipta itu ada aturan mainnya gitu. Ya. Memang di era digital ya memang satu, ya maaf aja mungkin banyak teman-teman pencipta lagu sendiri juga tidak mengerti itu harus seperti apa di era digital ini. Ya. Karena ya mungkin teman-teman angkatan saya khususnya ya itu kebanyakan kalau kita nyebutnya orang analog nih, zaman kaset Ya. gitu. Bahkan sebuah lagu untuk di cover version, ada cover version atau recycle. Ya. Kalau dulu mungkin sebutnya lebih ke recycle, Mas. Recycle ya. Cover version itu dengan lagu yang sama, penyanyi yang sama. Cuma itu dibuat seleksi ada 12 lagu terbaik. Jadi kalau ada 100 kali ganti cover berarti 100 kali 100 bayar. kali izin, 100 kali bayar. Ya, itu kalau nggak salah namanya mechanical, Mas ya. Iya, mechanical right. Mechanical right di zaman Iya, itu ya, zaman kaset dan itu. CD dan Sampai ke VCD. zaman VCD ya. Iya, betul. Oke, di zaman itu semuanya adalah serba VCD karena zaman itu kuota masih mahal, Mas. Jadi kalau orang mau kalau orang mau dengerin biasanya dulu dengerin kan iTunes ya gitu. Biasanya ke iPhone mahal, terus kuota mahal. Jadi orang biasanya dulu tuh nontonnya VCD, Iya. DVD. Walaupun sebagian bajakan juga ya zaman itu. Ya mungkin saat itu untuk memproduksi sebuah lagu, untuk membuat sebuah konten ya, itu tidak mudah kan saat Iya. itu karena sarana dan prasarananya saat itu tidak memadai. Tapi ini sekarang era teknologi luar biasa. Oke. Handphone, Iya. dengan handphone orang sudah bisa membuat konten. Iya. Gitu. Sekarang juga kuota juga murah. Murah. Sehingga orang mau lihat apa-apa lihat YouTube. Tentunya saya pribadi merasa bahwa keberadaan penyanyi-penyanyi cover itu sangat bagus untuk perkembangan industri musik dan berkreativitas. Hanya saja memang belum ketemu formula yang tepat untuk musik kita, khususnya dangdut kayaknya ya. Iya. Oke. Mas, tadi itu salah satu pertanyaan yang rame. Berarti sebenarnya kesimpulannya adalah cover itu boleh, tapi harus izin. lisensinya, hak ciptanya. Ya, hak ciptanya harus ke si pencipta. Oke.